Kali ini Mbak Silvik LX lagi ngambek. Ini di starter tidak bisa nyala. Jadi kalau di starter itu seperti akinya ngedrop, jadi berat. Ini kita mulai bongkar. Dilihat di silinder 1 ini ada airnya, air coolant-nya masuk ke silinder 1. Harusnya tidak boleh masuk airnya ini, karena airnya masuk jadi ada air yang menekan sehingga kalau di starter nggak bisa, seperti berat. Kalau dibuka tutup olinya ada semacam air bercampur oli ini ya. Nah, ini menandakan kalau air radiator sudah bercampur dengan oli, kemungkinan ada yang bocor. Kita mulai aja ini untuk pembongkaran mesinnya. Dibongkar dulu yang mudah-mudah, itu seperti filter udara dibongkar, untuk aki juga sudah dibongkar. Kemudian air radiator dikuras, olinya juga di tap dulu. Ini dikuras air radiatornya. Mohon maaf, ini bukan video tutorial karena sebenarnya ini videonya nggak komplit kalau misalkan dijadikan tutorial. Jadi ya ada yang ngabur kemarin, ada yang nggak terekam, jadi nggak komplit. Jadi ini bukan, sekali lagi ini bukan video tutorial ya, cuman untuk pengetahuan aja atau sharing dan berbagi pengalaman ini, karena kebetulan Civicnya ini nggak bisa di starter, harus bongkar mesin. Kebetulan bongkar mesin sendiri ini dibantu dengan adik dan teman. Tidak turun mesin ini sebenarnya, jadi rencana akan dibongkar bagian atasnya saja, silinder head bongkar asalkan kelihatan pistonnya, dan nanti dilihat pistonnya masih bagus atau enggak. Kalau misalkan pistonnya sudah jelek, maka bongkar karter bagian bawah untuk melepas pistonnya, karena di karter bagian bawah kan ada poros senggol, kemudian tempat dudukan dari piston sendiri itu adalah poros senggol. Maka nanti poros senggol dibongkar sama piston juga dibongkar apabila itu diperlukan, seperti mengganti piston ring, atau nanti dilihat dulu silindernya ada yang baret atau enggak, atau pistonnya masih bagus atau enggak. Tapi kemungkinan sih untuk silinder bloknya masih bagus, tapi kita lihat dulu. Ini masih proses bongkar radiator ya, biar aman nanti, dan sekalian nanti dibersihkan radiatornya. Bongkar selang radiator bagian bawah. So mas, yuk. Nanti ya. Garet itu. Iya kemana? Ini dia tuh rapeti. Rawon neng ini ya. Indonesia. Indonesia. Untuk covernya sudah terlepas dan silindernya juga sudah terlepas. Dapat dilihat di sini untuk pistonnya itu berwarna hitam kerak banget, kerak oli itu. Kemungkinan dari ring pistonnya sudah kena. Dan ini penampakan perpaknya, ini perpaknya ada yang kropos bocor. Ini yang penyebab utama dari air radiator masuk ke
dalam ruang bakar. Sambungan radiator pada lapuk kemakan air, dulunya kulennya cuman pakai air biasa, jadi pada keropos dan ambiar makpiar. Engine mounting belakangnya ini juga sudah jelek, ditandai dengan adanya sobek atau retak dan tidak menggabung, jadi getarannya berlebih terasa. Kemudian untuk silinder headnya ini sudah dibubut biar rata ya. Piston sudah terlepas. Ini piston silinder 1, 2, 3, 4. Ada perbedaan warna. Ini silinder 1 ini kemarin kemasukan air, udah minum banyak air ini pistonnya, jadi warnanya coklat-coklat. Kalau yang ini hitam karena kerak-kerak dari oli, kemungkinan ring pistonnya udah aus, ring pistonnya sudah dilepas juga. Air kemarin masuk dari perpak silinder head ini yang sudah korosi. Ini korosi sehingga masuk ke dalam piston sini dan nggak bisa di starter mobilnya. Proses pembersihan piston ini sudah yang kedua kalinya. Piston sudah dibersihkan menggunakan carbon cleaner, bisa juga pakai bensin. Ini kalau ini dengan menggunakan carbon cleaner, ini hasilnya udah kinclong. Ini sudah dibelikan ring pistonnya. Untuk silinder bloknya ini masih aman, jadi cuman ganti ring pistonnya aja. Untuk pemasangan ring piston sendiri ada 3, ini ring kompresi, kemudian ada ring untuk oli ya. Untuk pemasangan ring piston sendiri itu harus bersilang, jadi pertemuan atau persinggungannya itu nggak boleh sama. Pembersihan noken az. Ini kondisi silinder head yang sudah diratakan di tukang bubut ya, dapat dilihat. Kemudian untuk bagian dalam headnya ini sudah banyak korosi karena dulu pernah menggunakan air biasa sebagai cairan pendingin coolant radiator ya. Jadi efeknya seperti ini kalau menggunakan air biasa. Ayo. Proses untuk pemasangan piston ke dalam blok silinder, sebelumnya metal jalan sama metal duduk dilumasi dengan oli biar tetap licin ya, dan ada cairan pelumasnya. Kemudian untuk bagian piston sendiri juga dikasih oli ya, biar tetap licin juga bagian silindernya. Nah, ini sudah dimasukkan bagian blok silinder pistonnya, cara dipukul dan pakai SST untuk pemasangan piston. Terus saat ini pemasangan klep. Nah, ini untuk klep, kemudian ada pair, kemudian ada pengunci klepnya ya. Ini dipasang menggunakan alat sederhana, yaitu dari kunci sok dan kain. Headnya ini sudah kepasang ya,
dan mohon maaf tidak bisa terekam karena saya juga ikut membantu untuk proses pemasangan, jadi tidak ada yang merekam. Nah, oleh karena itu ini bukan video tutorial karena nggak komplit. Untuk mencari topnya sendiri, ini bagian atas dan dapat nokon as, ini gearnya ada tanda coakan, itu bagian atas ada up. Kemudian dipastikan juga piston silinder 1 dan 4 itu berada di posisi TMA ya. Dapat dilihat karena pakai lampu. Untuk pistonnya berada di silinder, pistonnya berada di TMA. Kemudian di bagian bawah ini untuk truk as atau poros sengkol. Di sini ada tandanya juga, itu ada tanda titik dan coakan atau strip, itu harus disamakan. Di situ tandanya, nanti itu harus benar-benar top. Jadi untuk topnya ini harus benar-benar pas ya, karena kalau tidak pas nanti antara pembukaan atau penutupan katup dengan langkah piston itu tidak bisa pas juga timingnya, jadi nanti bisa menyebabkan untuk pembakarannya atau pemasukan dan kompresi atau langkah buangnya itu jadi tidak pas juga, nanti jadi berpengaruh di kinerja mesin, tidak bisa optimal. Untuk timing belt ini apabila sudah terpasang, dan untuk timing belt kencang ya, ini dengan cara mendorong tensionernya ini, kemudian dikencengin ya tensionernya. Setelah itu dicek untuk ketegangan dari timing belt sendiri. Ini harus kencang ya untuk timing beltnya, nggak boleh kendor. Kalau misalkan kendor nanti timing beltnya bisa lepas sendiri pada saat mesin nyala, dan itu bahaya ya. Untuk penyetelan klep atau katup ini sudah ditopkan di silinder 4. Jadi kita setel untuk celah katup di silinder nomor 4 in dan X. Bagi teman-teman yang ingin tahu untuk berapa standar celah katup untuk penyetelan klep di Civic LX, mungkin bisa berkomentar di kolom komentar. Untuk perakitan mesin sudah selesai, sudah beres semua dan mesin sudah bisa nyala, tapi ini dirasa untuk setelan katupnya masih terasa besar. Cukup sekian dan terima kasih untuk video kali ini.